Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap hari ini belajar dengan Ibu Fatma? Masih semangat? Ya. Oke. Anak-anak, di minggu terakhir di bulan Juli ini, Ibu akan selesaikan materi kita di subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kemudian kita akhiri dengan menyelesaikan soal-soal latihan, ya. Nah, sudah siap bukunya? Sudah disiapkan? Ya, ayo dibuka pembelajaran 5, ya. Pembelajaran 5 itu kita akan membahas bahasa Indonesia lagi, ya. Bahasa Indonesianya ada di halaman 50, ya. Buka semuanya bukunya di halaman 50, 51. Oke, sudah? Tentang ide pokok dalam teks bacaan. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas, mengingat kembali tentang ide pokok, ya. Nah, memang anak kelas 5 sudah pinter semua. Tapi ada beberapa, 1-2 lah, ya. 1-2 yang masih bingung mungkin ya mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, sekarang kita akan coba belajar lagi tentang ide pokok dalam suatu bacaan. Dalam halaman 50, pembelajaran kelima, bacaan yang akan kita cari ide pokoknya adalah berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, Ibu minta dibaca dulu, ya. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf, ya. Ada 5 paragraf, berarti ada 5 ide pokok, ya. Kalian baca. Nah, Ibu akan jelaskan halaman 51. Ide pokok paragraf pertama di sana sudah diberikan sebagai contoh, ya. Yang pertama, ide pokoknya adalah menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, ini kita temukan ide pokoknya di dalam kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti paragraf pertama termasuk dalam paragraf deduktif, ya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan lagi, ide pokok bisa kita ambil dari kalimat utama, ya. Dari kalimat utamanya. Bisa semuanya kita pakai satu kalimat itu, atau kalau panjang bisa kita ambil intinya saja, ya. Topiknya apa yang mau dibicarakan dalam paragraf itu, ya. Boleh ditulis semua, kalau memang pendek nggak apa-apa tulis semua, tapi kalau memang panjang kita cari intinya, ide pokoknya di dalam kalimat utama, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalimat utama sama dengan ide pokoknya, ya. Oke, dalam paragraf pertama ini kebetulan sama nih. Menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu ide pokok. Tapi kalau kalimat utamanya sama, itu juga kalimat utamanya. Karena memang ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu diambil setelah kalimat utama. Ya, setelah kamu menemukan kalimat utama, menentukan ide pokok, nah sisanya itu adalah kalimat pengembang. Di dalam paragraf pertama itu ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat pengembang, ya. Ada 3 kalimat pengembang, kalimat terakhir berupa kalimat pertanyaan, ya. Kalimat pertanyaan. Kalimat pengembang yang pertama adalah karena gerakannya yang lambat, ya, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Oke, kemudian kalimat yang kedua pengembangnya, siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya penuh lendir, ya.
Boleh kalian tambahin satu lagi, ada 3 ternyata di sana ya. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, itu kalimat pengembang ya. Nah, udah Ibu jelaskan sampai di sini, mudah-mudahan lebih paham. Yang kemarin masih belum paham, ada beberapa anak, 1-2 anak ya, gak banyak, semoga lebih paham lagi. Nah, nanti paragraf keduanya, paragraf ketiga dan keempat serta kelima, Ibu minta kalian mengisinya, mencarinya ya. Misalkan paragraf kedua. Paragraf kedua, nah, kalimat utamanya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ini bisa dijadikan ide pokok. Atau mau dicari intinya? Boleh. Tapi sepertinya ini sudah intinya. Jadi inilah ide pokoknya. Nah, sisanya setelah itu adalah kalimat pengembang. Jangan satu, kalimat pengembang itu lebih dari satu. Nah, kemarin tugasnya banyak, ada yang beberapa anak memberikan kalimat pengembangnya hanya satu, ya. Kan dibilang bahwa satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang, bukan satu, ya. Kalau satu bukan kalimat pengembang, ya. Mengembangkan ide pokok sehingga ide pokoknya menjadi lebih jelas dan menjadi satu bacaan yang lebih menarik, ya, lebih informatif, ya. Oke. Nah, itu bahasa Indonesia di pembelajaran kelima, ya. Nah, kalau kalian lihat tadi tentang siput ya, lucu sekali gambarnya ya anak-anak yang ada di halaman 50. Oke, siapa yang pernah pegang siput? Udah ada yang pernah pegang? Nah, atau menggambar siput. Ya, menggambar siput bisa? Nah, menggambar siput itu adalah contoh gambar ilustrasi juga, ya. Gambar ilustrasi. Bisa ilustrasi yang kemarin kita sudah bahas juga ya. Nah, gambar ilustrasi itu ada bermacam-macam coraknya. Corak itu apa sih? Alirannya yang dipakai oleh si pelukis ya, dipakai oleh si pelukis. Apa sih alirannya, apa sih coraknya gitu ya. Nah, ada yang satu adalah corak realis ya. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya ya. Seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya, tata letaknya, semua seperti aslinya ya. Ini butuh kemampuan yang tinggi. Nah, contohnya banyak pelukis-pelukis Indonesia yang masuk dalam aliran realis ya. Contoh yang terkenal adalah Bapak Basuki Abdullah ya. Bapak Basuki Abdullah ini contoh tokoh yang sangat terkenal dalam aliran realis, tokoh pelukis terkenal ya anak-anak ya. Nah, dia menggambar orang itu seperti benar-benar orangnya itu nyata ya, seperti foto yang benar gitu. Itu namanya realis. Bentuknya, ukurannya, ya, lekuk-lekuknya semuanya mirip. Nah, itu namanya realis, ya. Nah, kemudian yang kedua, corak karikatur. Corak karikatur kemarin Ibu udah jelaskan dalam ragam ilustrasi ya. Karikatur mengubah objek dari yang asli, kemudian melebih-lebihkan, ya, atau mengurangi juga bisa. Gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh, ya. Kemarin Bunda jelaskan, kepalanya besar, tangan kakinya kecil, gitu ya. Nah, itu namanya karikatur. Kemudian kartun. Nah, kalian sudah paham kalau kartun ya anak-anak ya. Dan mungkin kalian punya tokoh kartun favorit. Benar. Nah, ya. Kemudian yang keempat adalah corak atau aliran dekoratif ya. Dekoratif itu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya. Misalkan gambar yang ada di halaman 53 kalian boleh lihat. Nah, gambar bunga ya. Nah, aslinya seperti itu, tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya ya. Ciri-ciri khasnya kalau bunga kamboja, oh tengahnya ada warna
agak-agak merah atau orange gitu ya. Nah, bisa digambar dekoratif ya. Biasanya untuk gambar dekoratif ini biasanya untuk pajangan, untuk hiasan ya, untuk menambah keindahan ruangan, itu dekoratif ya. Nah, anak-anak sudah paham? Nanti kalian baca catatan ibu, sudah ada di situ beberapa corak dan contohnya ya, ada. Oke. Kemudian ibu lanjutkan dengan pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 tetap kita akan menemukan ide pokok ya, ide pokok dalam suatu bacaan. Ada di halaman 56 anak-anak ya. 56 dibuka. Judulnya bacaannya adalah gerak kupu-kupu. Kalau tadi di pembelajaran 5 siput, sekarang kita lihat kupu-kupunya. Nah, sudah? Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf juga. Ada 5 paragraf. Nah, ini juga nanti kalian cari ya. Contoh nih, paragraf pertama. Ide pokoknya adalah ada di kalimat utama. Ya, kalimat utama itu menjadi ide pokoknya juga. Kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. Itu ide pokoknya. Sisanya itu adalah kalimat pengembang ya. Tapi dalam halaman 56 pembelajaran ke-6 ini tidak disuruh mencari kalimat pengembangnya, hanya mencari ide pokoknya saja. Ya, anak-anak ya. Dan ibu rasa kalian pasti bisa. Dicoba dulu, kalau nggak bisa tanya lagi ke ibu, nanti ibu jelaskan ya. Tanya, nanti diulang lagi video ibu ini, jelaskan lagi. Kalau belum paham boleh tanya lagi. Ibu tekankan bahwa mencari ide pokok itu ada di dalam kalimat utama ya. Bisa kalimat utama itu menjadi ide pokok, atau kamu mencari poin atau intisari dari kalimat utama itu. Intinya diambil menjadi ide pokok. Ya. Kalau kalimat utamanya panjang gitu, cari intinya. Tapi kalau kalimat utamanya hanya singkat, seperti paragraf 1, kupu-kupu merupakan hewan yang lucu, nah itu ambil, bisa menjadi ide pokok. Ya. Paham anak-anak? Nah, kupu-kupunya lucu ya. Siapa yang suka kupu-kupu? Tapi nggak boleh pegang, hati-hati. Gatel ya, karena kupu-kupu itu metamorfosis dari ulat ya. Ulat bulu bisa. Nah, banyak sekali, Indonesia kaya beragam kupu-kupu nak ya. Macam-macam kupu yang ada di Indonesia, kupu-kupunya lucu-lucu, bagus-bagus ya. Nah, mereka tumbuh berkembang biak di negara kita ini dengan bebas. Karena kenapa? Senang, karena di Indonesia hanya ada 2 musim ya. Ada musim hujan dan musim kemarau saja. Kemudian iklimnya sangat tropis karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa, dan posisi geografis kita juga sangat menguntungkan ya, di antara 2 benua dan di antara 2 samudra. Kemudian letak astronomis kita yang memungkinkan kita untuk beriklim tropis ya, tepat dilalui oleh garis khatulistiwa. Makanya banyak binatang yang hidup tinggal di Indonesia itu sangat luar biasa, banyak, beraneka ragam ya. Oke. Nah, ini pembelajaran ke-6. Apa yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan dipahami anak-anak. Kalau belum paham, boleh diputar lagi videonya atau boleh langsung japri ke Ibu ya. Kalian mencoba dulu, coba cari dulu ide pokoknya. Buatlah tabelnya ya. Buat tabelnya, yaitu tadi di pembelajaran ke-5 halaman 52 mulai paragraf kedua, kemudian halaman 57 mulai paragraf pertama ya. Dibuat tabelnya yang benar, kemudian difoto, kirim ke Ibu ya. Nah anak-anak, setelah itu tugas dari Ibu adalah kalian mengerjakan soal latihan yang di subtema 1 ini. Soal latihannya hanya pelajaran Ibu aja ya, yang IPA nggak usah dikerjakan, yaitu PKN,
IPS, kemudian Bahasa Indonesia, dan SBDP. Dicoba dulu, kamu kerjakan bagian A saja dulu ya. Bagian A saja dulu. Kemudian nanti Ibu akan bahas bagian B dan C. Bagian B dan C. Jangan lupa tulis bagian A, tulis soal dan jawab ya. Langsung jawab. Tulis soal, langsung jawab. Ya, kalau ada ceritanya panjang seperti seperti nomor 21 Bahasa Indonesia. Nah, ini banyak ceritanya. Gak usah ditulis ceritanya ya, Nak ya. Nah, langsung pertanyaannya aja, jawabnya apa. Ya. Oke, kalau ada gambar, nggak usah digambar, ya, langsung aja jawabannya apa, tuh, ya. Oke, nanti yang bagian B dan C Ibu akan bahas. Ibu coba nanti akan video call aja ya, kita bahas beberapa anak, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran Ibu. Semoga dipahami anak-anak dan semoga bermanfaat. Amin.